Janganlah kalian semua dengarkan lihadzal Quran terhadap Quran ini. Tawasau. Kan begini dalam tafsir. Mereka orang-orang kafir ini saling mewasiati fima bainahum di antara mereka alla yuti'u lil Qur'ani, bahwa kalian semua nggak usah taat, nggak usah dengarkan, nggak usah patuhi itu Al-Qur'an itu. La yunqadu li awamirhi, dan janganlah kalian mengikuti mencari selamat dengan mengindahkan perintah-perintah Quran. Wal fihi, dan abaikan saja, lecehkan saja. Recehkan saja itu Al-Quran. La tastami'u lahu, janganlah berusaha mendengarkan. Itu yang terjadi di kalangan orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran. Apakah itu mesti orang-orang kafir saja yang artinya di luar Islam? Belum tentu. Ada juga orang-orang Islam yang mengaku Islam tetapi tidak mengindahkan, tidak mengimani Al-Quran dengan sepenuh hati, bisa saja kelakuannya begini. Atau memilih-milih ayat yang sesuai dengan selera nafsu mereka itu diikuti, tapi yang merecoki keinginan nafsu mereka itu ditinggalkan. Seperti itu di antara orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran. Wal fihi, ditafsirkan menurut Ibn Abbas, wal itu ibuhu, celaklah itu Al-Quran dengan berbagai macam pencelaan. Kita tahu orang-orang kafir yang jelas-jelas pernah melakukan pencelaan ini seperti di negeri-negeri barat itu, di Belanda, pengikut partai Geert itu, partai yang sekuler yang tidak mengindahkan agama, justru berikutnya itu adalah masuk Islam. Bahkan sudah pernah buat film fitnah. Fitnah itu ya dari fitnah kelihatannya. Untuk bagaimana melecehkan ajaran Islam. Tetapi ternyata di balik itu ada hikmah juga. Sekarang sudah 2 orang pengikut Geert Wilders itu menjadi Muslim. Bahkan setelah jadi Islam itu langsung pergi naik haji. Orang-orang Belanda itu. Demikian juga beberapa orang yang lain. Itu orang-orang kafir yang memang betul-betul kafir. Di antara orang Islam juga ya ada juga yang tidak mengimani sepenuhnya. Itulah dalam hal ini rahasia Allah di luar kekuasaan manusia. Mereka yang mengecam, bahkan mau membakar, mengenyahkan Al-Quran, ternyata menjadi pengikut setia Quran. Tapi ada juga yang tetap kekeh di dalam kesesatannya. Itulah kekuasaan Allah, Allah yang maha mengatur. Kemudian, la'allakum taghlibun, supaya kalian semua bisa mengalahkan. Hadza halu haula'il jahalah minal kufar. Itulah perilaku orang-orang jahalah, orang-orang bodoh dari kaum kafir. Qad amarallahu subhanahu ibadahul mu'minina, padahal di satu sisi Allah telah memerintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, mengimani Quran itu, bikhilafi dzalika, dengan bertolak belakang dengan kelakuan orang-orang kafir. Itu yang ada dalam surat Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka kalian berusaha mendengarkan lahu terhadap Quran, wa ansitu, dan diamlah kalian semua la'allakum turhamun, supaya kalian semua dirahmati Allah. Dan surat Al-A'raf. Perintah kepada kita orang-orang yang mengimani Quran, justru pada saat Al-Quran diperdengarkan itu, supaya didengarkan, diregepkanlah, disimak dengan baik-baik dan diam, supaya kalian memperoleh rahmat. Artinya dengan mendengarkan saja bacaan Al-Quran itu sudah menjadi ibadah dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang membacanya baik, mengerti maupun tidak mengerti, jadi ibadah. Oleh karena itu, pada saat ada membaca Al-Quran, simaklah baik-baik, dengarkan. Tetapi di satu sisi kita juga harus saling pengertian. Kalau membaca Quran,
di tempat yang ramai seperti ini, jangan terlalu keras-keras juga, karena yang lain juga ingin membaca Quran juga. Saling menghargai. Karena khawatir kalau kita baca Quran keras-keras, yang lain tidak mau menyimak bacaan kita, kan jadi tidak baik, melanggar ayat ini. Maka karena itu salah satu caranya kalau mau baca Quran di kumpulan orang banyak, jangan terlalu kencang. Karena kalau tidak didengarkan bisa jadi dosa. Padahal perintahnya di sini, pastami'u, dengarkan oleh kalian. Nah, yang tidak mau mendengarkan karena sedang baca Quran juga atau zikir yang lain, itu bisa jadi berdosa. Oleh karena itu, disinilah tumbuhkan saling pengertian. Termasuk kalau hari Jumat itu hanya untuk memberitahukan jamaah di luar, yang di dalam speaker dalam itu dimatikan saja. Karena di dalamnya sudah ada yang sedang sholat, itu yang sedang sholat kadang-kadang tidak perhatian itu dengan apa yang Al-Quran dibacakan. Nah, sebaiknya kalau hanya untuk memberitahukan jamaah lain bahwa hari ini hari Jumat, yang diputar itu atau yang dinyalakan itu luar saja. Kalau yang dalam lebih baik dimatikan. Karena di dalamnya sedang ada orang-orang yang zikir, ada baca Quran juga, ada yang sedang sholat, baca sholat juga, sholat juga itu baca Quran juga. Artinya ya di sini harus bisa melihat situasi dan keadaan. Karena perintah Qurannya demikian keras, pastami'u, maka dengarkanlah kalian. Buat situ dan diam. Nah, kan kalau tidak ada kegiatan lain-lain ya dengarkan usahakan. Tapi kalau kita juga ingin baca Quran, berarti ya baca Quran yang lainnya jangan keras-keras. Kemudian di ayat berikutnya, maka kami akan merasakan, sungguh sangat. Ini penguatnya dua ini, ada lam taukid dan nun taukid sakilah. Maka kami pasti akan sangat merasakan, dua penguat. Itu kalau kita belajar tata bahasa itu tahu itu betapa kuat penekanan Allah kepada orang-orang kafir akan dikasih azab yang sangat syadid. Syadid itu sangat kencang, sangat berat. Walana jaziyannahum, dan pasti kami akan membalas kepada mereka aswa'alladzi, dengan seburuk-buruk. Aswa'a itu dari su itu busuk, buruk kan. Tapi kalau aswa'a itu bentuk superlatif. Kalau dalam bahasa Inggris superlatif itu mesti diartikan lebih atau paling, seperti baik, lebih baik, paling baik, buruk, lebih buruk, paling buruk. Nah, di sini aswa itu paling buruk. Kita sering mendengar istilah ulama ulama busuk, ulama buruk. Nah, kalau di sini aswa itu paling busuk. Paling busuk, paling buruk dari siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka orang-orang yang suka melecehkan Quran. Kanu ya'malun, karena mereka mengerjakannya waktu masa-masa lalu tidak mengindahkan Al-Quran. Dari jaza'u a'da'illah, itulah balasan terhadap a'da'illah, musuh-musuh Allah. A'da itu jamak dari adu. Adu itu musuh. Ada musuh-musuh. Jadi orang-orang yang suka melecehkan, orang-orang yang tidak mengindahkan Quran itu dicap oleh Allah sebagai musuh-musuh Allah. Dengan penjelasan yang sangat kuat, lahum biha darul khuld, akan masuk mereka ke dalam ke dalam neraka, dan di dalamnya itu mereka akan ada di rumah keabadian. Darul khuld itu kampung keabadian, negeri keabadian. Dar itu bisa diartikan bergantung konteks. Bisa kampung, bisa kota, bisa negeri. Seperti dalam istilah Darul Islam, DITI, itu negeri maksudnya, negeri Islam. Atau kalau di Aceh itu disebut negeri Darussalam, negeri kedamaian. Nah, di sini Darul Khuld, negeri keabadian. Itu sebagai neraka itu disebut oleh Allah sebagai tempat keabadian. Jazaa'an bima kanu bi ayatina yahdun, itu balasan bagi mereka
karena perilaku mereka dahulu terhadap ayat-ayat kami itu yajhadun, mereka menolak, mengingkari, nantang itu macam-macam pengertiannya. Wa qala alladzina, dan berkatalah orang-orang yang kafir, dan nanti setelah ada di dalam neraka itu seperti di ayat-ayat yang lain juga begitu. Arina, wahai Allah, tunjukkan kepada kami. Arina biasa dipakai nama orang kan di kita itu. Nama perempuan biasa. Padahal di sini maksudnya Arina itu bahasa Quran. Perlihatkanlah kepada kami. Perlihatkanlah kepada kami, wahai Allah, itu orang-orang yang dahulu telah menyesatkan kami dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi bagaimanapun ada perasaan dendam. Kami ini bisa jadi penghuni neraka, kami dahulu di dunia melecehkan, mengolok-olok Quran itu ya karena kami ikut pemimpin-pemimpin kami. Mereka mengajak kepada kami untuk menghinakan perintah-perintah, berita-berita Quran dahulu. Nah, ternyata yang membisikkan kepada mereka itu, seperti disebutkan di sini, bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Itu yang disebut syaitan. Jadi syaitan itu bisa dari golongan jin yang suka membisik-bisikkan yang ada di dalam dada kita, menyuruh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan bisa juga dari manusia. Manusia juga bisa jadi syaitan. Bahkan bisa lebih sadis kesetanannya manusia dibanding jin. Naj'alhuma, kami akan jadikan itu mereka yang telah menyesatkan kami baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, tahta aqdamina, di bawah telapak-telapak kami, akan kami jejak gitu ya. Kan istilah orang Sukarapa diwejek gitu kan. Saking bencinya, saking dendamnya terhadap mereka. Di dalam neraka itu ada dendam, benci dan sebagainya. Tapi kalau di surga tidak akan ada. Nanti ada penjelasan lain di Al-Quran juga. Jadi kebencian dan sebagainya di neraka itu terjadi. Ya, ini buktinya ayat Quran ini. Para pengikut mereka yang telah disesatkan merasa benci, marah kepada mereka pemimpin yang telah menyesatkan mereka. Liyakuna minal asfalin, supaya mereka semua yang menjadi pemimpin kami dahulu menyesatkan kami itu berada di sebawah-bawahnya neraka. Di lapisan paling bawah yang kita tahu, lapisan paling bawah itu sangat panas. Seperti cerita Pak Yulianto bisa menjelaskan nanti biologi itu kan Pak. Bumi lapisan paling bawah itu paling panas katanya. Paling panas. Kira-kira neraka juga begitu. Paling bawah itu aspal. Ya, aspal itu jadi bahasa kita kan untuk melapis jalan itu aspal. Tapi itu juga bahasa Quran itu aspal itu. Aspal itu paling bawah. Salap lah. Kata dasar ini salap. Salap itu dahulu. Tapi bentuk aspal itu bentuk superlatif. Paling dahulu. Artinya kalau dalam lapisan atau dalam bentuk yang sifatnya tempat itu paling bawah aspal. Di jalan juga aspal kan di bawah. Itu ngepas saja itu. Liyakuna minal asfal alladzina adallana, yang telah menyesatkan di antara kami itu dari golongan iblis dan ibnu Adam, yaitu dari kelompok jin dan manusia. Jadi setan itu bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari jin. Minal jinnati wan nas. Dan iblis juga dinyatakan dalam Quran kana minal jinni. Iblis itu dari kelompok jin. Kemudian Pak Iblis yad'u bihi kulla sahibi syirkin. Iblis itu selalu mengajak kepada setiap orang yang cenderung melakukan kemusyrikan. Wabnu Adam yad'u bihi kulla sahibi kabiratin. Sedangkan Ibnu Adam, setan-setan dari manusia maksudnya, cenderung mengajak kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau iblis, ajakan itu kepada kemusyrikan. Seperti dukun-dukun itu bersekutunya itu dengan iblis itu. Dan yang namanya dukun itu
banyak syiriknya. Bukan banyak, emang syirik perbuatan. Paling tidak nanti menuhankan si iblis-iblis itu yang dipuja-puja oleh mereka. Kan? Dan umumnya begitu. Demikian kalau setan manusia itu lebih cenderung menurut penjelasan Ibnu Katsir ini. Itu kepada melakukan dosa-dosa besar. Fa iblisu la'anahu Allah wa adda'i ila kulli syarrin min syirkin pamadunahu. Jadi iblis cenderung mengajak kepada kemusyrikan, sedangkan Ibnu Adam kepada dosa-dosa besar. Dalam sebuah hadis disebutkan begini. Ma qatal lat nafsun dulman illa kana ala adamal awwali upila min damiha di anha awal man sannal qatla. Makutilat gitu. Tidaklah semata-mata terbunuh nafsun satu diri dulman karena kedoliman illa kana kecuali ada itu dosa dari membunuh itu alabni adama menjadi dosa juga bagi anak Adam al awal yang pertama, yaitu maksudnya Qabil. Kita tahu pembunuhan itu dalam sejarah manusia terjadi diawali dari perilaku Qabil. Nabi Adam itu punya dua putra, itu Qabil dan Habil. Nah, dalam sejarah kita ketahui bahwa Qabil itu karena dendam, ada penyebabnya itu kan waktu itu pernikahan di antara putra-putra Nabi Adam itu harus silang. Qabil kembar dengan anak perempuan. Nah, anak perempuan ini itu akan dinikahkan oleh Nabi Adam dengan Habil. Habil juga lahir kembar. Tetapi yang kembar dengan Habil itu rupanya tidak disukai oleh Qabil. Disebutkan mungkin dari sisi penampilan tidak cantik, mungkin gitu ya. Sehingga Qabil itu menginginkan supaya saya nikah dengan kembaran saya, gitu kan. Tapi syariat Nabi Adam menyebutkan tidak boleh nikah dengan sesama kembaran, harus silang. Kan. Kamu harus nikah dengan kembaran Habil. Tetapi Qabil tidak menginginkan, tidak ingin ikut syariat Nabi Adam. Sedangkan kalau Habil ya mau saja, tidak ada masalah. Nah, dengan sebab seperti itu, maka Qabil itu menaruh dendam kepada Habil dan terjadilah pembunuhan pertama. Menurut hadis di sini, setiap ada pembunuhan terhadap seorang manusia karena kedoliman, sama dengan kedoliman yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil, maka dosa pembunuhan itu akan juga mengalir kepada Qabil. Gitu. Ini sesuai hadis ini. Karena alabni adama awali, maka dosanya juga akan terus mengalir kepada Qabil yang melakukan pembunuhan pertama. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Jadi yang jadi jariah itu bukan kebaikan saja, bukan amal. Biasanya amal itu pengertiannya kan kebaikan, amal jariah. Jariah itu artinya berjalan terus mengalir pahalanya. Tapi dosa pun bisa terus mengalir. Jadi setiap ada pembunuhan karena dasar kedoliman, bukan karena kebenaran, kisos atau yang lain-lainnya, maka dosa itu akan terus juga mengalir kepada Qabil. Begitu dalam hadis ini. Artinya, sekali lagi, bahwa yang disebut jariah itu bukan kebaikan saja, dosa pun bisa begitu. Maka karena itu hati-hati kita memberikan contoh kepada masyarakat yang tidak baik, itu jangan dicontohkan. Karena apa? Bisa jadi itu diikuti terus oleh generasi di belakang kita. Kalau itu keburukan, dosa keburukan itu akan terus ngalir kepada kita. Seperti misalnya pada malam takbiran itu minum minuman keras. Dan itu diikuti terus itu oleh generasi berikutnya itu. Kan tahu minum minuman keras itu jelas dosa. Nah, kalau kita melakukan pertama dan anak buah kita di belakangnya, generasi belakangnya ikut karena menghormati kita sebagai ketua atau sebagai pimpinan, itu dosa minum minuman keras yang dilakukan oleh generasi berikutnya tetap mengalir juga kepada kita. Hati-hati, amal jariah itu mencakup dua, bisa kebaikan dan keburukan. Tapi kalau kebaikan, nah itu yang kita tunggu-tunggu supaya amalnya itu, pahalanya itu tidak saja yang kita lakukan semasa hidup, tetapi setelah kita mati juga terus akan mengalir.
Ini sesuai dengan hadis Nabi, juga dikuatkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Man sanna sunatan hasanatan, siapa orang yang memberikan contoh perbaikan baik dan kemudian diikuti oleh generasi berikutnya, maka itu pahalanya akan ngalir juga kepada pemberi contoh pertama. Demikian juga siapa yang berbuat sunatan sayyatan, contoh yang buruk, maka juga akan terus mengalir pada pemberi contoh. Di dalam hal ini, kalau kita sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak, tentu harus yang baik-baik saja, supaya jadi amal jariah dalam arti kebaikan. Kalau yang buruk, jadi keburukan. Jadi dosa-dosa yang selama ini menurut ajaran Islam dilakukan terus-terusan dan tidak menyadari, itu akan mengalir juga kepada pelopor pertama, perintis-perintis pertama. Begitu kata hadis di sini. Maka karena itu hati-hati. Kemudian ayat tadi masih sama, ini penjelasan. Naj'alhum tahtak, dan kami akan menjadikan mereka pimpinan-pimpinan yang telah menyesatkan kami itu dijadikan di bawah telapak-telapak kami. Menurut ayat ini, tahta aqdamina, di bawah telapak. Nanti di ayat surat Al-A'raf yang lain disebutkan begini, likullin, bagi masing-masing baik pengikut maupun pemimpin, pun ada akan siksaan berlipat-lipat. Walakin la ta'lamun, tetapi mereka tidak menyadari. Karena sebagaimana kita ketahui, itu kualitas hidup akhirat itu jauh dibanding dengan kualitas hidup di dunia. Dalam bobotnya. Sama, orangnya itu kita ini juga yang pernah hidup di dunia, tetapi dalam kualitas kehidupan itu jauh berbeda dengan kalau kenikmatan juga jauh kualitasnya lebih baik di akhirat, demikian juga siksaan jauh lebih berat. Ya. Seperti panas api itu di dunia itu seperti itu. Sampai 1000 derajat Celcius, 2000 itu kalau membakar baja itu kan, itu sampai ribuan derajat Celcius. Barangkali itu yang kita kenal di dunia. Nah, di akhirat itu sampai berlipat-lipat sampai 70 kali lipat gitu kan. Jadi panasnya sangat-sangat panas. Kemudian itu Allah seperti biasa menceritakan perilaku orang-orang yang kufur, yang menolak penjelasan-penjelasan dari Allah. Nah, sekarang di ayat berikutnya Allah menjelaskan perilaku orang-orang yang baik di hadapan Allah. Selalu begitu dalam Quran itu terjadi dialektika. Ada tesis, ada antitesis, dan kemudian melahirkan sintesis itu. Itu kalau dilihat dari logika pada umumnya begitu. Quran juga. Nah, di sini sebagai antitesisnya Allah memberikan penjelasan. Innalladzina, sedangkan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah, summastaqomu, kemudian mereka beristiqomah. Tatanazzalu, pasti akan turun kepada alaihim, kepada mereka, al-malaikat, itu para malaikat. Dengan bisikan, Allah takhafu, janganlah kalian takut, dan janganlah kalian sedih, dan bergembiralah kalian itu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Satu kepastian. Nah, di sini orang-orang qalu, berkata. Perkataan itu tentu saja qaul, ucapan itu diucapkan oleh lisan. Itu berupa ucapan syahadat. Maka bagi mereka yang sempat jalan-jalan keluar Islam itu, untuk kembali ke Islam itu adalah harus pakai sebagai milestone, sebagai tanda kembali itu dengan mengucapkan syahadat. Oleh karena itu, ucapan dalam ajaran Islam itu punya makna. Jangan dianggap sepele ucapan. Punya makna. Karena sebagai contoh misalnya, yang tadinya haram bisa jadi halal gara-gara ucapan. Seperti dalam pernikahan kan. Sebelum nikah itu haram kita bergaul dengan bekas istri, sebelum jadi istri kita, tidak boleh itu kan. Tapi begitu ada ijab qabul dari bapak itu, si perempuan itu menyatakan menikahkan dengan kita dan kita menyatakan menerima,
langsung jadi halal. Itu ucapan punya makna. Demikian juga syahadat misalnya. Seseorang yang tadinya kufur mengucapkan syahadat itu punya makna. Jadi kalau kata-kata William Shakespeare itu apa arti sebuah nama, itu orang barat. Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam itu punya makna semuanya. Hati-hati dengan kata-kata ucapan. Ada bisa masuk ke neraka gara-gara kufur ucapan. Dan seperti kufur itu bisa disebabkan tiga kemungkinan. Bisa karena ucapan, bisa karena perbuatan, bisa karena iktikad di dalam hati. Jadi penyebab kekufuran, kemusyrikan. Maka karena itu hati-hati berucap. Yang di kita itu orang Sunda itu mengucapkan ucapan anak-anak muda itu mengucapkan itu sembarangan gitu ya. Orang binatang, jadi di kebun binatang itu disebut ke temannya, binatang dia itu sebetulnya tidak baik. Cuma gimana itu sudah di mana-mana itu, baik di Bandung, di Garut, hampir cah di Jawa Barat itu ucapan itu. Sebetulnya itu buruk. Cuma nggak tahu gimana itu mengubahnya itu. Udah berpuluh-puluh tahun ini. Ada kebiasaan yang tidak baik itu. Kemudian disebutkan tadi, orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dalam prakteknya syahadat. Kita dalam sehari semalam mengucapkan syahadat kan berapa kali? 5 kali ya. Kali 2, 10, 9 kali lah paling tidak. Kan tiap tahiyat awal, kemudian tahiyat akhir itu selalu kita ucapkan syahadat. 9 kali setidaknya. Kan ditambah nanti dalam sholat sunnah. Minimal 9 kali. Kita selalu mengucapkan syahadat. Persaksian kepada Allah. Itu ulang-ulang. Karena bisa jadi di antara sholat itu kita mengucapkan yang bukan-bukan. Kembali lagi. Maka sholat itu perlu rutin. Sama seperti mandi juga harus rutin kan. Makan juga harus rutin. Itu adalah sesuatu yang menguatkan. Bisa jadi sebelumnya makannya kurang bergizinya. Makan berikutnya ditambah gizinya. Sholat juga pada saat pertama sambil culang-cilung gitu kan. Ya yang culang-cilung itu hati biasanya. Kalau mata umumnya lihat ke depan. Nah, bisa jadi sholat berikutnya itu lebih jejem gitu kan. Nah, kemudian sumastaqomo, kemudian istiqomah. Istiqomah itu dari koma. Koma itu berdiri artinya. Ya, seperti komat, komat sholah, komat sholah, semua telah berdiri sholah. Itu satu akar kata. Qiyam, kata dasarnya itu qiyam. Dari qiyamul lail, misalkan mendirikan malam, area sholat malam. Itu akar katanya istiqomah itu qiyam. Nah, jadi ditambah sin dan ta itu artinya di sini ada usaha. Istiqomah itu bukan sekedar ajeng lurus begini, tetapi dia berusaha, ada usaha seperti istighfar itu kan. Dari kata-kata gofar, gofar itu ampunan. Tapi ditambah sin dan ta jadi istighfar, istaghfaru, yastaghfiru, itu ada usaha meminta ampun. Jadi istiqomah itu bukan sekedar orang itu bisa langsung ajeg, tidak. Harus ada usaha untuk bisa ajeg, untuk tetap dalam kebaikan. Artinya usahanya itu apa? Yaitu melalui prosesi-prosesi ibadah. Seperti memelihara sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, itu bagian dari memelihara diri supaya istiqomah di dalam keimanan. Tanpa ada usaha, nggak akan ujung-ujung. Harus ada proses. Harus ada usaha. Maka Allah bijaksana di sini menggunakan kata-kata istiqomah, bukan qiyam. Kalau qiyam itu ujung-ujung berdiri. Tapi kalau istiqomah ada usaha bagaimana supaya bisa berdiri tegak. Nah, sehingga di sini itu bukan sekedar langsung tegak, tetapi ada usaha. Di sini diterjemahkan oleh tafsir Ibnu Katsir, akhlasu al-amala, mengikhlaskan amal-amal itu lillahi, hanya untuk Allah. Nah, akhlasu kalau dalam bahasa Inggris itu pure gitu kan. Akhlasu itu murni. Murni hanya bagaimana untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini yang tidak gampang itu, Pak. Karena kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan di kita itu. Kepentingan-kepentingan supaya dianggap oleh
tetangga, dianggap oleh masyarakat, anggota masyarakat yang lain. Kadang-kadang melakukan ibadah itu seremonial, kan? Ada kepentingan. Ikut sholat sih berjamaah, tapi karena sebagai pimpinan seperti itu. Masa saya sebagai orang pejabat di kantor, tapi tidak ikut sholat berjamaah karena anak buah semuanya muslim. Kadang-kadang ada begitu. Nah, itu sebetulnya ikhlasnya agak tercederai. Yang maksud di sini tidak ada yang lain kecuali hanya untuk Allah saja. Akhlasu al-amala lillahi wa amilu bi ta'atillahi ta'ala syara'allahu lahum. Mengikuti hanya taat kepada Allah karena Allah telah mensyariatkan itu. Jadi kalau orang yang ikhlas begini, istilah dalam bahasa Sunda mah mual unggut kalinuan, mual gedak keanginan. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Itulah yang namanya istiqomah. Bagaimanapun keadaan, tetap dia melakukan sepanjang mampu melakukannya. Kalau dia tidak sakit, kalau tidak ada alasan lain yang menghalangi, tetap ditempuh. Itu orang istiqomah. Jadi bukan karena malas. Kalau malas itu kan tidak ada alasan yang kuat, malas saja. Nah, orang istiqomah itu begitu. Dalam bahasa Sundanya paling ngepas. Tatanazzalu alaihim, akan turun kepada mereka itu malaikat. Akan turun. Nah, sekarang pengertiannya kapan malaikat turun itu, di sini kita kan suka mengenal ilmu hikmah. Ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah pemahaman yang sangat dalam terhadap keislaman kita. Pemaknaan, penghayatan mungkin bahasa penghayatan yang dalam, maka kemudian akan menimbulkan pemahaman-pemahaman lain. Itu yang mungkin disebut ilmu laduni. Ada paham yang lain saja itu, dari yang tidak pernah kita pelajari. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan kita dulu misalnya belajar mobil itu hanya ya bagaimana cara mengemudikan mobil secara biasa-biasa saja. Tapi kalau terus ditekuni, terus dijalani itu jadi lebih mahir. Lebih mahir itu mengemudi. Atau dahulu kita membaca, hanya belajar bagaimana cara membaca, tapi lama-lama itu makin mahir gitu kan. Itu karena ya di samping memang itu dipelajari terus-terusan, juga karena manusia itu memang punya kemampuan belajar tadi itu yang seperti pernah saya sebutkan. Tetapi di sisi itu juga Allah akan menambah. Allah akan menambahkan kepada orang yang paling tidak kenikmatan. Orang yang suka berzikir, membaca Quran, ada kebetahan. Kebetahan itu yang menyemayamkannya itu Allah. Karena ada kemauan dari kita. Betah saja, nikmat saja. Melakukan zikir, melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi bukan satu kewajiban lagi melakukan sholat itu, tapi menjadi kebutuhan. Nah, itu sudah jadi hikmah. Jadi kebutuhan. Jadi kalau itu lepas, ada sesuatu yang hilang. Nah, itu mengubah dari kewajiban menjadi kebutuhan itu butuh riyadhah, butuh exercise, butuh latihan. Tidak akan ujub-ujub gitu. Butuh latihan, butuh waktu lama gitu kan. Butuh waktu lama dan butuh ketekunan. Itulah yang disebut istiqomah, akan menghasilkan tadi perasaan dari sholat Jumat itu ganggu saja ini kan. Saya sedang asik-asiknya mengerjakan pekerjaan, ini sudah mulai adzan Jumat nih. Harus ke masjid. Nah, bisa jadi dia tetap melakukan sholat Jumat, tetapi ada keterpaksaan. Tapi bagi orang yang sudah merasa kewajiban, justru memaksakan. Beda kan? Makna di dalamnya itu. Memaksakan itu, walaupun sesibuk apapun, itu hatinya ikut. Tapi kalau terpaksa belum tentu ikut hatinya. Bisa saja hatinya tetap di kantor. Jadi selama sholat Jumat itu, pikirannya tetap aja di kantor, rapat belum selesai tadi. Kemudian dijelaskan lagi di sini oleh para ahli tafsir dari Ibnu Abbas seperti tadi, bahwa pengakuan Tuhan kami adalah Allah itu berupa syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian menurut Imam Juhri,
tala Umaru hadil ayat alal mimbari summa qala istaqamu wallahi bi taatihi. Nah, menurut Sayyidina Umar bin Khattab, pengertian istiqomah di sini dalam pidato beliau di sebuah mimbar itu adalah istiqomah di dalam menjalankan ketaatan. Jadi pengertian istiqomah itu berketetapan ajak terus, tetapi dengan catatan dalam kebaikan, dalam keimanan kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi kalau orang berketetapan terus melakukan keburukan-keburukan, itu secara bahasa memang istiqomah. Tapi secara terminologi tidak pas kalau itu disebut istiqomah. Istiqomah itu hanya dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Itu cocok disebut orang itu mustaqim. Orangnya disebut mustaqim. Istiqomah itu. Atau kalau perempuan mustaqimah. Orang yang istiqomah itu mustaqim, yang lurus. Perbuatannya istiqomah. Orang yang istiqomah. Dan sekarang sudah menjadi nama dari berbagai macam nama. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti ini. Anna rajulan, seseorang sungguhnya telah bertanya, ya Rasulullah, murni bi amrin bil islami la as'alu anhu ahadun ba'daka. Wahai Rasulullah, mohon perintahkanlah kepada saya dengan satu perintah di dalam menjalankan Islam ini yang tidak akan bertanya seseorang pun, yang tidak bisa memberikan penjelasan seorang pun setelah engkau. Rasulullah menjawab, "Qul, katakanlah olehmu wahai laki-laki, amantu, saya beriman billahi kepada Allah, semastaqim, kemudian kau istiqomahlah di dalam keimanan." Qultu, kemudian aku bertanya lagi, "Fama aqoma, apa yang paling harus aku jaga ya wahai Rasulullah?" Fa'auma'a, maka isyarat Rasulullah ila lisani, terhadap lisan beliau, terhadap bibir beliau kan. Jadi seseorang bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku yang tidak akan bisa menjelaskan lagi setelah engkau? Jawaban Rasul itu menyatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Itu ucapan syahadat. Dan istiqomah di dalam keimanan. Dan apa yang harus saya pelihara wahai Rasul? Rasulullah memberikan isyarat, tuh ini bibir. Hati, maka dalam bahasa Indonesia juga ada pepatahkan, mulutmu adalah harimaumu. Jadi kata-kata yang sembarangan bisa saja menerkam kita sendiri. Karena petunjuk Rasul juga seperti itu. Di dalam hadis yang lain juga begitu sama, yang senada bahwa katakanlah Allah Tuhanku dan engkau istiqomah. Nanti dalam ucapan itu suka disebutkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, yang suka dibacakan oleh anak-anak. Itu adalah memang perintah Rasul untuk menyatakan Tuhanku adalah Allah dan istiqomah di dalam pengakuan itu. Nah, jaminan bagi orang-orang yang istiqomah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Memang para ahli tafsir berbeda pendapat. Kapan malaikat turun kepada orang-orang istiqomah? Apakah saat sekarang selagi hidup di dunia ini, atau nanti di akhirat, atau setidaknya waktu di alam kubur? Gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan saat ini selagi di dunia, itu yang tadi disebut ilmu hikmah. Kita disertai oleh malaikat. Di samping ada jin, bisikan malaikat itu lebih kuat. Jadi membisikkan ke arah kebaikan itu lebih kuat, lebih mantap, sehingga kita bisa istiqomah di dalam kebaikan. Termasuk dalam keadaan-keadaan tertentu bisa jadi khodam juga malaikat. Ada suka, kalau para wali itu suka punya karomah. Kalau orang-orang yang beriman itu disebut ma'unah, pertolongan yang di luar nalar kadang-kadang. Nah, bisa jadi di situ ada peran malaikat ini yang disebutkan di sini, kata malaikat, Allah takut, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan juga tidak perlu bersedih hati. Tidak perlu takut dengan apa-apa yang telah terjadi masa lalu.
saja tadinya orang ini banyak dosa, tetapi kemudian taubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, dengan taubatan nasuha, nggak usah khawatir lagi dengan masa lalumu itu. Karena kita semua juga punya masa lalu. Yang selagi masa lalu kadang-kadang tidak sadar melakukan, tidak paham. Ya, udah itu. Masa lalumu itu nggak usah diungkit-ungkit. Dijamin oleh malaikat, tidak perlu khawatir, takut. Yang penting istiqomah dalam kebaikan saat ini. Wala tahzanu, dan juga tidak perlu bersedih hati dengan keadaan-keadaan masa depan. Bahwa hidup ini makin sulit, biarlah itu diomongkan oleh pimpinan-pimpinan negara itu kan. Selalu makin sulit, makin susah menghadapi keadaan-keadaan makin genting, biarkan saja. Toh yang ngurus dunia, alam dan seisinya itu adalah Allah. Gak usah khawatir. Itu bisikan kepada orang-orang yang istiqomah. Wala tahzanu, janganlah bersedih hati dengan masa depan. Termasuk masa depan itu tidak hanya di dunia, masa depan di alam kubur dan di akhirat. Itu bisikan malaikat. Nah, kira-kira kita semua pernahkah merasa hati ini tidak ada masalah, gembira, dalam keadaan tenang, nikmat? Nah, itu mudah-mudahan itu bisikan malaikat. Kalau kita sudah pernah merasakan itu, insya Allah kita masuk golongan ini barangkali. Cuma kalau sama ini, wah, dalam perasaan gelisah, terus galau, terus berarti belum ada bisikan malaikat. Kalau mengikuti pemahaman bahwa malaikat juga turun saat ini ke dalam kehidupan orang-orang yang istiqomah selagi masih di dunia. Tetapi ada penafsiran lain. Kapan malaikat itu turun, memberikan bisikan itu, di dalam sebuah ini hadis ini, dari hadis Barra. Innal malaikata taqulu liruhil mu'min. Sesungguhnya para malaikat itu akan berkata kepada rohnya orang yang beriman. Saat mati ini, saat kematian. Ukhruji, keluarlah engkau, ayatuhar ruhut tayyibah, wahai ruh yang baik. Bila jasad tayyib, di dalam jasad yang baik, kunta, ada engkau itu dahulu, tak muridahu, telah memakmurkan jasadmu itu. Ukhruji, keluarlah engkau, wahai orang yang baik, orang yang istiqomah, ila ruhin wa royhanin, menuju kebahagiaan dan kebahagiaan. Walaupun godban, dan Tuhan itu tidak benci, tidak murka kepadamu. Nah, kalau menurut tafsiran ini, malaikat turun kepada orang-orang istiqomah itu nanti pada saat seseorang dicabut nyawa. Saat seseorang mati akan didatangi malaikat selain malakul maut. Kalau malakul maut pasti, karena yang mengeluarkan nyawa dari jasad. Tetapi di samping malakul maut juga akan turut malaikat-malaikat rahmah yang membisikkan dan juga tentu memengaruhi, dan malaikatul maut juga tahu ini orang baik. Maka nyabutnya juga tidak akan dinud-nud gitu kan Pak, yang bisa menjadikan sakit. Ya. Tapi dicabut dengan penuh kelembutan. Maka di sini saat dicabut dengan penuh kelembutan oleh malakul maut, malaikat yang lain membisikkan, kau keluarlah hai roh yang baik, yang berada di jasad yang baik, engkau telah memakmurkan jasadmu ini. Kemudian diucapkan, inna malaikata tatanazzalu alaihim yawma khurujihim min kuburihim. Tapi tafsir yang lain mengatakan bahwa malaikat yang akan turun kepada orang-orang istiqomah itu nanti pada saat Yaumul Ba'si, hari berbangkit dari kubur. Orang kan mati saat ini, nanti itu posisi mati. Selama di alam kubur itu posisi kita mati. Nanti pada saat Yaumul Qiyamah, hari kiamah akan dibangkitkan. Itu hidup kedua. Kalau hidup pertama saat ini di dunia ini. Nah, hidup kedua itu setelah mati di alam kubur, itu bisa macam-macam waktunya itu. Kalau generasi Nabi Adam beribu-ribu tahun itu kan. Kalau generasi orang yang meninggal dunia menjelang kiamat sebentar saja kan dari hitungan kita. Tapi bagaimana keadaan itu? Itu tentu saja akan bergantung kepada orang-orang kualitas selama hidup di dunia ini. Nah, itu akan membisikkan malaikat itu kepada
mereka yang bangkit dari kuburnya. Yauma khurujihim min kuburihim, waktu mereka keluar dari kubur-kuburnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dijelaskan begini, menafsirkan innalladzina qalu dan seterusnya, balagona telah sampai kepada kami anna abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang beriman pada saat Allah membangkitkan dia dari kuburnya, ya talaqahu al malakani alladzani kana mau fid dunya, maka pada saat bangkit di kuburnya itu malaikat yang menyertai di dunia selama ini akan juga datang saat bangkit dari kuburnya. Fayaqulani, berkata dua malaikat itu lahu kepada si hamba tadi itu, la takhaf, jangan engkau takut, wala tahzan, dan juga jangan sedih. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian itu bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian semua telah dijanjikan. Qala fa yu'minullahu khaufahu, maka Allah mengamankan, menghilangkan gitu kan, rasa takutnya kepada orang itu. Wa yaqiru ainahu, dan menjadikan matanya itu menjadi qurratu ain, jadi nyaman pandangan itu. Tidak, walaupun saat itu terjadi gemuruh dan sebagainya yang menakutkan suasana kiamah, tapi orang-orang yang istiqomah itu tetap kalem, tentrem saja, tidak akan khawatir, tidak akan takut. Fama azimatun yahsyan nasa yaumal qiyamati illa hiya lil mu'mini qurrata ain. Jadi apapun kedahsyatan yang menimpa, yang terjadi pada hari kiamat kepada manusia-manusia pada umumnya, maka bagi orang yang beriman itu adalah semacam qurratu ain. Qurratu ain itu dalam bahasa Sunda diterjemahkan panyilekan mata gitu. Artinya senang, dedeh, dan selalu rindu gitu, ingin melihat. Artinya karena melihatnya membuat nyaman perasaan. Jadi keadaan yaumul kiamah pada hari itu, maka bagi orang-orang yang beriman itu seperti qurratu ain. Ya, qurratu ain itu penyilikan matanon, misalkan dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, itu doa. Wahai Allah, berikanlah kepada kami Roman hablana min azwajnya, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatin, dan dari keturunan-keturunan kami itu qurrata ayun, sebagai panyilikan panon gitu. Artinya kami merindu, senang melihat keluarga kami itu ya Allah, karena orangnya baik-baik. Nah, itu dalam doa yang biasa kita ucapkan ya. Qurrata ayun, senang mata ini melihatnya, senang memperhatikan mereka karena mereka ya tadi menyenangkan kan. Apa sebabnya menyenangkan? Karena berada dalam jalan Allah. Yang tidak gampang itu, Pak. Doanya bagus, tapi bagaimana mengimplementasikan, memperhatikan di lapangan itu butuh usaha. Yang belum tentu selalu berhasil. Tetapi usaha kita itu pasti akan dinilai oleh Allah. Yang penting lakukan saja usaha. Nah, istilah qurratu ayun itu yang menentamkan penglihatan. Nah, menurut malaikat, bagi orang-orang yang istiqomah dan keimanan, waktu dibangkitkan dari kubur, walaupun kiamah demikian dahsyat terjadi, tetap melihat suasana tenang, tentram. Saya kira dalam skala kecil, kalau ada satu musibah, gunung Semeru meletus dan sebagainya, insya Allah orang-orang yang beriman itu tidak akan panik. Setidaknya gitu, kepanikan itu akan, ya walaupun kita tetap harus menyelamatkan diri, jangan nantang musibah, tapi tidak perlu panik gitu kan. Karena kepanikan itu justru siksaan lain. Atau dalam menghadapi musibah COVID ini. Orang-orang yang beriman itu, ya walaupun tetap harus pakai masker dan sebagainya, tapi nggak usah panik, tenang saja. Toh ada Allah kan, bahwa pada saat kita harus kena itu nggak apa-apa terkena. Toh itu dari Allah juga. Tapi kita berusaha supaya tidak terkena. Tapi paling tidak hati kita tenang, nggak usah takut walaupun ditakut-takuti oleh Luhut dengan berbagai macam ancaman. Nggak usah takut. Itu iman itu yang bisa menenteramkan jiwa kita. Kemudian pernyataan malaikat itu. Nahnu auliyaukum, kamilah wali-wali kalian, kata para malaikat ini. Bil hayatid dunya. Nah, di dalam kehidupan dunia. Jadi saat ini juga mengapa tadi ada penafsiran bahwa malaikat turun itu tidak saja nanti waktu
bangkit dari kubur atau dalam kehidupan akhirat, tapi saat ini juga malaikat itu menyertai, memberikan bisikan-bisikan yang baik, memberikan kenenangan, ketentraman. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang istiqomah di dalam keimanan. Paling tidak itu tenang, tentram. Itu juga harta berharga itu yang dicari oleh orang-orang yang banyak uang, melakukan wisata ke Bali, ke Hawaii, kemanapun, ingin kebahagiaan. Tapi apakah didapatkan kebahagiaan? Belum tentu juga. Sesungguhnya kebahagiaan itu bukan di Bali, bukan di Eropa, bukan di Amerika. Ada di dalam hati kita. Bagaimana supaya itu bisa? Dengan beriman kepada Allah. Aman. Cuma ya ini tidak gampang ini menjelaskan ini. Dan tidak gampang merasakannya. Butuh riyadhah, latihan. Nahnu awliyaukum, kamilah wali-wali kalian semua di dalam kehidupan dunia, wafil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Nah, taqulu al malaikatul lil mu'minina indal ihtidhar. Malaikat itu akan berkata kepada orang-orang yang beriman saat hadir, nahnu kunna awliyaukum. Kamilah nahnu kunna awliyaukum, itu bacanya. Kamilah sebagai wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Corona akum, itu pendamping-pendamping kalian fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, nusaddidukum wa nuwafiqukum, kami yang menghalangi kalian semua dari hal-hal yang tidak mengenakan, perasaan-perasaan yang tidak enak. Wa nuhfidukum bi amrillah, dan memelihara kalian dari urusan Allah. Kadzalika nakunu ma'akum fil akhirah, demikian juga kami akan bersama kalian di akhirat nanti. Dari terutama di maksud akhirat di sini di alam kubur, dan wa indan nafkhati, dan pada saat tiupan sangkakala kami akan menyertai kalian, wa nu'minukum, dan kami akan mengamankan kalian yaumul ba'si, pada hari berbangkit, wa nusyur, dan saat digiring ke alam mahsyar, wa nujawizu bikum, dan kami yang akan mengawal kalian pada saat melewati siratul mustaqim, dan akan menyampaikan kami, mengantarkan kami ke ila jannatin na'im, ke surga-surga yang penuh kenikmatan. Masuk ke dalam surga, ini pernyataan Allah dalam Quran. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian hai penduduk surga yang tadi berasal dari orang-orang istiqomah dalam keimanan, ma tashtahi, apapun yang kalian syahwatkan. Tashtahi itu kata dasarnya syahwat. Syahwat itu dalam bahasa kita kan pokoknya yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan. Keinginan syahwat itu. Jadi apapun yang syahwat inginkan, maka silahkan. Tidak ada larangan di surga itu. Mau apapun silahkan. Mau nyoba minuman keras yang dahulu waktu di dunia ditahan-tahan, ya Allah, saya tidak minum khamar itu karena dilarang, haram. Di akhirat itu silahkan minum sebanyak-banyaknya. Minuman khamar itu, minum keras. Karena itu bukan dalam bentuk botol, bentuk sungai itu, Pak. Jadi ngalir. Sungainya itu bukan hanya minuman keras, sungai susu, madu, dan sebagainya. Ini bukan ngarang saya, itu ada dasarnya hadis. Ada penjelasannya. Jadi disiukan tiap hari ini. Dan tidak akan pernah wareg-wareg, artinya tidak akan bosan-bosan, akan terus. Jangankan begitu, wareg dan mengakibatkan harus buang air kecil tidak perlu, karena di surga itu tidak ada toilet, itu tidak usah dibangun itu nanti toilet yang seperti masjid. Kalau di dunia harus ada toilet, di surga itu nggak perlu. Jangankan toilet, tidur saja tidak akan tidur di surga itu. Itu menurut tabi'in, hadis bukannya. Sekali lagi saya bukan ngarang, ada dasarnya ini ilmiah berdasarkan hadis Nabi, dan ini juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat yang lain. Sahabat nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami akan mati di surga itu? Tidak, kalian tidak akan mati di surga. Jangankan mati, tidur saja tidak akan. Karena tidur itu temannya mati. Kan dalam ayat Quran disebutkan oleh Allah, Allah mematikan kalian melalui tidur. Tapi kalau saat tidur itu bangun kembali, rohnya dikembalikan. Tapi kalau terus mati, rohnya digenggam oleh Allah. Jadi kata Nabi, jangankan mati, tidur saja tidak akan di surga. Jadi siang terus gitu. Dan itu tidak tahu sampai kapan. Beda dengan di dunia.
Jadi apapun yang kalian inginkan, jadi di dunia ini belum merasakan itu, belum merasakan ini, nah itu bisa didapatkan di surga. Dan pernyataan berikutnya begitu juga. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian semua ma segala apapun tad'un yang kalian undang. Silakan. Mau berapa bidadari itu yang diundang? Enggak gitu. Di situ itu tidak ada larangan. Jadi surga itu tempat tol, tidak ada larangan. Mau apapun. Itu apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Itu sebagai jamuan, diafatan. Jamuan bagi tamu, diafah itu kan. Atauan dan sebagai pemberian, baik aman dan pirang-pirang nikmat min ghafurin dari Allah yang Maha Pengampun, lidunubikum terhadap dosa-dosa kalian, rohibun juga yang Maha Penyayang bikum kepada kalian, raufun dan juga Maha Lembut Allah, hayasu goparo karena Allah telah mengampuni, wasataro dan menutupi kelemahan, wahrimah dan telah merahmati Allah, walatofa dan Allah Maha Lembut. Silakan semuanya bagi penghuni surga, tidak ada larangan. Maka untuk menguji supaya bisa masuk ke surga, di sini ada larangan-larangan. Ada perintah dan larangan. Bagi mereka yang istiqomah, mengindahkan perintah dan larangan Allah, ini balasannya. Nah, ini penjelasan di dalam hadis masih panjang yang terkait dengan, bacakan sebagian saja. Dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini termasuk salah seorang tabi'in. Generasi yang hidup pada zaman sahabat tersisa. Annahu laqiya, sesungguhnya Sa'id bin Musayyab itu berjumpa Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala, berkata Abu Hurairah, nas'alullaha, kami memohon kepada Allah, ayyajma'a, untuk mengumpulkan Allah baini antara engkau wahai Sa'id, antara aku wa bainaka dan antara engkau wahai Sa'id, fi suqil jannah, di pasar surga. Faqala, maka berkata Sa'id, au piha sukun, apakah di surga itu ada pasar? Qala, menjawab itu Abu Hurairah, na'am, ada. Akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku siapa Rasulullah SAW, an ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga itu idza dakhulu, apabila masuk ahli surga pihak ke dalam surga, nazalu, mereka akan masang gerahan, akan tinggal di fadli amalihim, dengan kelebihan keutamaan amal-amal mereka. Wayu'adzinu, maka mereka akan diizinkan, diizinkanlah bagi mereka fi miqdari yaumil jum'ati, pada keadaan hari Jumat, fi ayyamid dunya, kira-kira sama dengan hari-hari di dunia itu Jumatnya itu. Fayazuruna, maka mereka akan menziarahi Allah, kepada Allah, bahkan Allah, waya brozu, dan juga bahkan tampak lahum bagi ahli surga arsyuhu, arash Allah, singgasana Allah. Dan akan nampaklah bagi mereka pirodotin, di dalam satu taman min riyadil jannah, di taman-taman surga. Waktu do'ulahum, dan akan diletakkan bagi mereka ahli-ahli surga itu manabiru, mimbar-mimbar min nurin, yang terbuat dari cahaya. Wa manabir, dan mimbar-mimbar bin lu'lu'in, dari lu'lu. Lu'lu itu permata lah gitu. Wa manabiru, dan juga mimbar-mimbar min yakut, dari yakut. Ya, yakut juga sama, itu permata-permata. Jadi nama orang menteri agama itu namanya yakut, diambil dari sini. Wa manabiru, dan juga dari mimbar-mimbar bin jabarjud, juga dari jabarjud. Susah cari terjemahnya bahasa Indonesia. Pokoknya itu permata yang indah-indah saja. Wa manabiru, dan mimbar-mimbar min dahabin, dari emas. Wa manabiru, dan mimbar-mimbar min fiddatin, dari perak. Wa yajlisu, dan duduk fihi, di dalam mimbar itu, adnahum, saling berdekatan. Bahwa fihim, dan antar mereka ahli surga itu. Yang harumnya itu seperti harum bau kesturi. Harum, tidak bau badan. Mayaron Nabi ashabil karosi bi Abdullah bin Hum majlisan. Di antara mereka tentu saja ya saling duduk sambil berjumpa dengan Allah. Wala, berkata Abu Hurairah, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahal naru rabbana yaumil qiyamah, wahai Rasul, apakah kita akan bisa melihat Allah pada hari kiamah?
Rasulullah menjawab, "Na'am, betul." Sebagaimana kalian melihat antara matahari dan bulan dan seterusnya, saya kira nanti sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa nanti di dalam surga itu ada juga pasar. Artinya kehidupan terjadi interaksi di antara kita itu terjadi juga di pasar surga. Hanya pasar surga itu dijelaskan di sini panati sukon qad habbat bihi al malaikatu fiha malam tandur al uyunu ila mislihi. Memang surga pasar di surga itu yang dikelilingi dijaga oleh para malaikat penjaganya itu yang kalian belum pernah lihat sewaktu di dunia dahulu dan belum pernah mendengar suara-suara di pasar surga itu dan belum terbersit di dalam hati juga. Dan di situ tidak perlu bayar membayar, tinggal ambil-ambil saja. Berarti pasar ya, gratis, ya namanya juga surga. Jadi tidak perlu ada beli membeli. Pokoknya segala apa yang disajikan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya bisa ada di situ. Sebagaimana kita kalau datang ke pasar kaget misalnya di Seribu, kita datang kadang-kadang ada barang-barang yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Nah, apalagi di surga. Jadi seperti itu penjelasan di hadis ini. Di hadis yang berikutnya, man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariha Allah liqa'ahu. Siapa orang yang ingin berjumpa Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengan dia. Tapi siapa orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah, maka Allah juga enggan berjumpa dengan dia. Artinya bagi yang beriman, yang paling utama itu adalah yang mengimani kepada Allah dan terjadi hari akhir. Dan itu menjadikan seseorang tidak takut hidup dan tidak takut mati. Tidak perlu takut hidup. Artinya, aduh akan susah dan sulit. Nah, tadi jamin, wala tahzan, jangan bersedih dengan masa depan. Bahwa nanti makin berat, makin akan terjadi kelaparan, nggak apa-apa. Allah menjamin, kalaupun kelaparan, engkau tidak punya makanan, paling mati, itu kan? Ya udah, nanti malah berjumpa dengan Allah. Di alam berikutnya akan digembirakan oleh, bahkan kau senang kalau berjumpa dengan Allah. Jadi hidup biasa saja, wajar-wajar saja, dan kalaupun mati jangan ditakuti. Itu juga sesuatu kepastian. Karena begitu dijamin pada saat mati juga akan dipapag, dikawal oleh malaikat. Jadi itulah kualitas orang beriman itu. Cirinya itu tidak akan takut mati dan tidak akan takut hidup. Apalagi kalau kematian itu kemuliaan jihad. Itu yang diburu oleh orang-orang yang beriman, yang sejati imannya. Saya kira mungkin itu saja penjelasan untuk surat Fussilat sampai ayat 30.